to pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Siapkan alat dan bahan. Alat: 1 rak tabung reaksi, 2 tabung reaksi, 3 pipet tetes, 4 mikroskop, 5 objek gelas, 6 cover gelas, 7 lakmus merah dan lakmus biru. Bahan: sampel INH, metampiron, teofilin, dan kafein. Reagennya: Aquades, etanol, Mayer, biochar-dat, dan FeCl. Kemudian kita lanjutkan dengan uji organoleptis. 1 INH bentuk serbuk warna putih, 2 metampiron bentuk serbuk warna kuning, 3 teofilin bentuk serbuk warna putih, 4 kafein bentuk serbuk dan warnanya putih. Berikut adalah hasil uji setiap sampel yang terdapat kristal. Kemudian kita timbang terlebih dahulu untuk sampelnya untuk uji kelarutan. Kita timbang setiap sampel seberat 0,1 gram, yaitu INH 0,1 gram, metampiron 0,1 gram, teofilin 0,1 gram, dan kafein 0,1 gram. Kemudian kita uji INH 0,1 gram dengan pelarut Aquades. Kita siapkan tabung reaksi yang kosong, kemudian kita masukkan sampel INH 0,1 gram dan ditambahkan pelarut Aquades 5 ml. Kemudian dikocok dan diamati apakah ada perubahan warna atau bagian yang tidak larut atau larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan sampel yang kedua, yaitu metampiron. Ambil tabung reaksi yang kosong, kemudian dimasukkan metampiron dan ditambahkan dengan Aquades 5 ml, kemudian diamati apakah ada perubahan. Berikut adalah hasilnya, larut sempurna dan berwarna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan sampel yang ketiga, yaitu teofilin. Kita siapkan tabung reaksi yang kosong, kemudian dimasukkan teofilin 0,1 gram dan ditambahkan dengan Aquades 5 ml dan dikocok, kemudian diamati apakah ada perubahan atau larut sempurna atau tidak larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu tidak larut sempurna dan ada endapan. Kemudian kita lanjutkan dengan sampel keempat, yaitu kafein 0,1 gram dimasukkan ke tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan Aquades 5 ml. Kemudian dikocok dan diamati apakah ada perubahan atau ada yang tidak larut sempurna atau larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu tidak larut sempurna dan ada endapan berwarna putih. Kemudian kita lanjutkan dengan pelarut etanol. Kita siapkan INH 0,1 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan dengan etanol 5 ml, kemudian dikocok dan diamati perubahan ada yang tidak larut atau larut sempurna atau ada perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Lanjut dengan sampel yang kedua, yaitu metampiron. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan dengan etanol 5 ml dan dikocok, kemudian diamati perubahan apakah ada yang tidak larut sempurna atau larut sempurna atau terjadi berubah warna. Hasilnya larut sempurna dan sedikit warna kuning. Sampel yang ketiga, yaitu teofilin. Kita masukkan 0,1 gram ke dalam tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan dengan etanol 5 ml dan dikocok, kemudian diamati perubahannya apakah ada yang tidak larut atau larut sempurna atau berubah warna. Berikut adalah hasilnya, larut sempurna dan tidak ada endapan. Sampel yang keempat, yaitu kafein. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong 0,1 gram, kemudian ditambahkan dengan etanol 5 ml, dikocok dan diamati apakah ada perubahan atau bagian yang tidak larut atau larut sempurna dan apakah ada perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, yaitu tidak larut sempurna dan ada endapan berwarna putih. Kemudian kita uji yang ketiga, yaitu uji pH. Siapkan porplet, kemudian lakmus warna merah dan lakmus warna biru, dan dimasukkan setiap sampel 5 tetes
menjadi lakmus warna merah dan lakmus warna biru. Amati perubahan apakah lakmus merah berubah menjadi warna biru atau sebaliknya lakmus warna biru berubah menjadi warna merah. Kemudian catat perubahan yang terjadi. Berikut data yang dihasilkan. Kita lanjutkan dengan uji reaksi Mayer. Kita ambil larutan INH yang larut dengan Aquades, kemudian kita tambahkan dengan HCl 3 tetes dan ditambahkan 5 tetes Mayer. Kemudian dikocok dan diamati apakah ada perubahan warna atau ada yang tidak larut atau larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Lanjut dengan sampel yang kedua, yaitu metampiron. Kita ambil sampel yang sudah larut dengan Aquades ke tabung reaksi yang kosong, kemudian tambahkan 3 tetes HCl dan ditambahkan 5 tetes Mayer. Amati perubahan, ada yang larut atau tidak larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Kita lanjut dengan sampel yang ketiga, yaitu theophylline. Kita ambil theophylline yang larut dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan dengan HCl 3 tetes dan Mayer 5 tetes. Kemudian amati perubahan yang terjadi, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Lanjut dengan sampel yang keempat, yaitu kafein. Kita ambil larutan yang sudah larut dengan Aquades, dimasukkan ke tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan HCl 3 tetes dan 5 tetes Mayer. Kemudian dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, larut sempurna atau tidak larut sempurna atau terjadi endapan. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Kemudian kita lanjutkan dengan uji Bouchardat, yaitu uji yang kelima. Kita ambil larutan INH yang sudah larut dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan 5 tetes Bouchardat. Kemudian dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna dan apakah ada perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Lanjut dengan sampel yang kedua, yaitu metampiron. Kita ambil larutan metampiron yang sudah larut dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan 5 tetes Bouchardat. Kemudian dikocok dan diamati perubahannya, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna dan apakah ada perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan tidak ada endapan. Kemudian sampel yang ketiga, yaitu theophylline. Kita ambil larutan yang sudah larut dengan Aquades, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes Bouchardat. Kemudian amati perubahan yang terjadi, apakah ada perubahan warna atau ada yang tidak larut sempurna atau larut sempurna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan berubah warna menjadi warna kuning pekat. Kemudian sampel yang terakhir, yaitu kafein. Kita ambil kafein yang sudah larut dengan Aquades, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan dengan Bouchardat 5 tetes. Kemudian dikocok dan amati perubahan yang terjadi, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna atau berubah warna. Berikut adalah hasilnya, yaitu larut sempurna dan ada perubahan warna menjadi kuning pekat. Lanjut dengan uji yang keenam, yaitu uji yang terakhir, uji FeCl. Kita ambil larutan INH yang sudah larut dengan Aquades, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong, kemudian kita tambahkan dengan FeCl 5 tetes, kemudian dikocok dan diamati perubahan, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna dan apakah ada perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, larut sempurna dan ada perubahan warna, yaitu kuning bening.
Kemudian dengan sampel yang kedua yaitu metampiron, kita ambil metampiron yang sudah larut dengan Aquades, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong dan ditambahkan dengan 5 tetes FeCl. Kemudian diamati perubahan yang terjadi, apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna atau adanya perubahan warna. Berikut adalah hasilnya, tidak larut sempurna, berubah warna menjadi hitam pekat dan ada endapan. Kemudian sampel yang ketiga yaitu theophylline, kita ambil larutan theophylline, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan dengan FeCl 5 tetes, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasilnya, larut sempurna dan ada perubahan warna yaitu larutan kuning pekat. Lanjut sampel yang terakhir yaitu sampel kafein yang larut dengan Aquades, kita ambil kemudian masukkan di tabung reaksi yang kosong, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes FeCl, kemudian diamati apakah ada perubahan atau tidak. Berikut adalah hasilnya yaitu larut sempurna dan ada perubahan warna menjadi warna kuning bening.